Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, hari ini kita akan belajar di tema 7, subtema 1, pembelajaran 2, muatan bahasa Indonesia dan PPKN. Nah, untuk muatan yang pertama adalah bahasa Indonesia. Namun sebelum anak-anak mulai belajar, silahkan anak-anak berdoa terlebih dahulu agar nanti dimudahkan dalam memahami materinya dan mengerjakan penugasannya. Hitung ya. Nah, untuk muatan yang pertama adalah bahasa Indonesia tentang menjelaskan informasi dari teks tentang perkembangan teknologi produksi pangan. Nah, jadi di pembelajaran 1 kemarin anak-anak sudah mengenal tentang pengertian produksi pangan ya di pembelajaran 1. Nah, hari ini kita akan lebih dalam lagi mengenal tentang produksi pangan, teknologi produksi pangan. Nah, untuk informasi tentang produksi pangan dapat kita peroleh dari teks. Misalnya, jika kita melihat teks berupa gambar, kita dapat menggali informasi dari hal-hal yang ingin kita ketahui dengan membuat pertanyaan. Nah, untuk mengetahui informasi dari sebuah teks, kita harus membacanya terlebih dahulu. Jadi, membaca adalah kegiatan untuk menemukan sebuah informasi. Jadi, dengan kita membaca, kita akan menemukan informasi dari teks bacaan yang kita baca. Informasi dapat ditemukan dengan menemukan ide pokok. Nah, kemarin di pembelajaran 1, anak-anak juga sudah belajar tentang ide pokok. Ide pokok dalam sebuah paragraf biasanya termuat pada kalimat utama. Nah, jadi di sini ada teks bacaan yang berjudul Bandeng Presto. Nah, jadi nanti anak baca atau bareng bu guru bacanya. Nanti jika bu guru terlalu cepat dalam baca, anak-anak boleh mengulangi sendiri lagi dalam membaca. Nanti videonya di stop dulu, diberhentikan dulu seperti itu nggih. Nah, bandeng presto. Bandeng presto adalah ikan bandeng yang dimasak dengan menggunakan panci presto. Panci presto menghasilkan uap air bertekanan tinggi. Hal itu akan membuat daging ikan menjadi lunak. Tidak hanya dagingnya, duri ikan pun akan lunak. Bandeng presto ini dibumbui dengan bawang putih, kunyit, dan garam. Ikan yang sudah diberi bumbu kemudian dibungkus dengan daun pisang. Setelah itu, ikan akan dimasukkan ke dalam panci presto yang dapat dikunci rapat. Lalu, ikan matang dengan secara merata. Setelah matang, bandeng presto dapat dikemas. Cara mengemas bandeng presto akan menentukan daya tahan ikan. Jika dibungkus plastik biasa, ikan akan bertahan selama 5 hari. Tapi, jika dibungkus dengan menggunakan plastik tahan udara, ikan akan bertahan hingga 3 bulan. Nah, ini adalah teks tentang teknologi pangan atau contoh itu bandeng presto. Jadi, proses pembuatan bandeng presto itu merupakan salah satu contoh teknologi pangan. Ya, jadi bandeng ini bagaimana caranya agar lebih awet. Jadi, ada teknologi yang bernama bandeng presto dengan panci presto yang menghasilkan uap bertekanan tinggi. Nanti anak-anak bisa baca lagi teksnya. Nah, sebagai tugas pertama anak-anak hari ini, setelah tadi anak-anak membaca teks tentang bandeng presto, anak-anak menemukan beberapa informasi. Jadi, informasi yang anak-anak temukan dapat ditulis pada bagian ini. Nah, jadi informasi 1, nanti ini dilengkapi nggih. Anak-anak salin seperti ini di buku tugasnya, dibuat bagian seperti ini. Informasi 1, bandeng presto dimasak menggunakan titik-titik. Nah, ini nanti cari jawabannya di teks bacaan. Apakah menggunakan wajan atau menggunakan panci atau menggunakan apa? Nanti silahkan dicari di teksnya. Informasi 2 juga nanti dilengkapi
Panci presto akan membuat daging ikan menjadi, nah di sini menjadi keras atau menjadi lunak atau seperti apa, nanti cari jawabannya di teks. Nah, untuk informasi 3 nanti terserah anak-anak akan mengisikan informasi apa yang anak-anak dapat. Nah, seperti itu nggih. Nah, untuk teks Bandeng Presto menceritakan tentang, nah tadi teks Bandeng Presto itu secara umum menceritakan tentang apa? Ataukah bagaimana petani mendapatkan ikan bandengnya, atau misalnya proses pembuatan Bandeng Presto, atau seperti apa, nanti anak-anak tuliskan di sini nggih. Nah, nanti anak-anak buat tabel, buat bagian seperti ini di buku tugas anak-anak, dibuat juga ini ada panahnya. Titik-titik ini sebagai panah penghubung ya. Nah, itu tugas 1 muatan bahasa Indonesia hari ini. Yang selanjutnya, untuk tugas 2 atau untuk muatan yang kedua adalah PPKN. Nah, di sini ada beberapa contoh olahan hasil pangan, teknologi hasil pangan. Di sini ada ayam goreng tepung, di sini ada sosis, ini ada tomat, ini ada apa ini ya? Daging olahan untuk makan hewan peliharaan. Di sini ada roti, bolu pisang, ada susu rasa stroberi. Nah, jadi dari beberapa gambar ini ada beberapa contoh hasil teknologi pangan, misalnya bolu pisang dan susu rasa stroberi. Nah, ini bolu pisang dan susu rasa stroberi merupakan makanan hasil pengolahan teknologi pangan. Juga sosis juga merupakan contoh hasil pengolahan teknologi pangan. Karena bagaimana caranya membuat makanan itu menjadi variasi baru dan menjadi lebih awet seperti itu. Nah, setiap orang memiliki makanan kesukaan yang berbeda-beda. Misalnya anak-anak suka ayam goreng atau suka sosis atau suka susu rasa stroberi atau susu rasa coklat seperti itu. Banyak sekali keberagaman makanan yang ada di misalnya lingkungan keluarga. Nah, setiap manusia itu memiliki ciri khasnya masing-masing. Perbedaan ciri tersebut menimbulkan keberagaman, misalnya keberagaman anggota keluarga di rumah. Ada beberapa keberagaman atau kebiasaan dan kegemaran masing-masing. Misalnya perbedaan makanan kesukaan. Misalnya anak-anak sukanya ayam goreng, misalnya ibu anak-anak suka tempe, ayah anak-anak sukanya misalnya sosis seperti itu. Jadi banyak sekali perbedaan dari makanan kesukaan yang ada di keluarga. Nah, walaupun ada perbedaan, semua anggota keluarga harus saling menghargai agar tercipta keluarga yang rukun, harmonis, tentram, dan saling menyayangi. Jadi tidak boleh dipaksakan. Misalnya ibu harus suka ayam goreng, tidak boleh suka sama tempe. Nah, itu tidak boleh. Jadi kita harus menghargai apa makanan kesukaan dari orang lain, seperti itu. Nah, keberagaman selain ada di lingkungan keluarga, juga ada di lingkungan pertemanan. Keberagaman juga bisa terjadi dengan teman. Nah, apabila teman anak-anak mempunyai kesukaan yang berbeda, anak-anak harus tetap menghormati dan menghargai. Nah, dengan anak-anak menghargai, menghormati keberagaman tadi, anak-anak sudah menerapkan Pancasila, sila yang ketiga. Anak masih hafal tidak Pancasila? Jadi, dengan kita memahami dan menerima perbedaan, kita mengamalkan Pancasila sila yang ketiga, berbunyi Persatuan Indonesia yang dilambangkan dengan pohon beringin. Nah, nanti jika anak-anak lupa bunyi Pancasila, silahkan anak-anak hafalkan sendiri. Jadi, untuk sila yang ketiga berbunyi Persatuan Indonesia dengan lambang pohon beringin. Itu adalah menandakan bahwa kita sudah menghargai dan menghormati adanya perbedaan, keragaman seperti itu. Nah, untuk mengetahui keragaman makanan kesukaan dari temanmu, lakukanlah wawancara dengan mereka. Jadi di sini ada 5 tabel, atau nanti anak-anak boleh mengisi lebih dari 5. Jadi anak-anak melakukan wawancara. Nah, wawancara itu apa?
Wawancara adalah proses menanya dan ditanya. Jadi melakukan tanya jawab dengan teman anak-anak. Jadi misalnya nanti namanya Budi, makanan yang disukai misalnya susu dan tempe goreng misalnya seperti itu. Nah, setelah nanti anak-anak melakukan wawancara, anak-anak tulis hasil wawancaranya di bagian seperti ini, di tabel seperti ini. Nanti anak-anak buat tabel laporan wawancara makanan kesukaan di buku tugasnya sebagai tugas kedua. Seperti itu nggih. Nah, tadi setelah anak-anak berhasil melakukan wawancara, setiap orang memiliki makanan kesukaan yang berbeda-beda. Setiap kesukaan itu berbeda-beda dari setiap orang. Jika temanmu memiliki kesukaan yang berbeda darimu, apa yang harus kamu lakukan? Nah, jadi anak-anak itu tidak boleh memaksakan kehendak orang lain, tidak boleh memaksakan kehendak teman. Kamu harus suka ayam goreng seperti saya, misalnya seperti itu tidak boleh. Jadi anak-anak harus menghargai dan menghormati adanya keberagaman. Nah, tadi jika anak-anak sudah menghormati, menghargai adanya keberagaman, anak-anak sudah mengamalkan Pancasila, sila yang ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Nah, seperti itu materi hari ini. Mudah-mudahan apa yang Bu Guru sampaikan dapat bermanfaat, nggih. Nah, jangan lupa nanti sebelum mengerjakan penugasannya, anak-anak berdoa terlebih dahulu agar nanti dimudahkan dan dilancarkan dalam mengerjakannya. Seperti itu, Ibu cukupkan dulu. Nanti apabila ada pertanyaan, boleh ditanyakan di grup WhatsApp ataupun japri ke Bu Guru. Seperti itu, nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.